Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fahresa Sudrajat dari jurusan Geografi kelas Pendidikan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Baik, langsung saja alat yang pertama, yaitu ganbel langit. Fungsi alat ini sama dengan fungsi dari alat aktinograf, yaitu untuk mengukur total radiasi matahari selama satu hari sejak matahari terbit hingga terbenam. Alat ini terdiri dari sensor berbentuk bulat hitam yang berisikan air dan dihubungkan dengan tabung buret yang berskala dalam satuan milimeter. Cara kerja alat ini yaitu menangkap radiasi pada benda berbentuk bola sensor. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Uap zat cair berhubungan dengan tabung kondensasi. Uap zat cair yang ditimbulkan akan dikondensasi dalam tabung berbentuk buret yang berskala. Alat yang kedua yaitu Campbell-Stokes, merupakan alat untuk menghitung insentasi cahaya matahari. Menyinari bumi kita, bagi kebanyakan orang awam mungkin alat ini sesuatu yang baru, akan tetapi bagi seseorang yang berkecimpung di bidang klimatologi, ini adalah sesuatu yang biasa. Cara kerja dari Campbell-Stokes ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Alat yang selanjutnya yaitu termometer tanah. Alat ini dibuat khusus dirancang untuk mengukur suhu tanah. Alat ini berguna pada perencanaan penanaman dan juga digunakan oleh para ilmuwan iklim, petani, dan ilmuwan tanah. Cara kerjanya dengan memasukkan alat tersebut ke dalam tanah sehingga dapat mengetahui suhu dari tanah tersebut. Alat yang selanjutnya yaitu cup anemometer. Cup anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata angin pada ketinggian-ketinggian yang ditentukan. Cara kerja dari alat ini yaitu angin akan mengalir melalui kawat dan kawat tersebut dilengkapi dengan efek pendingin, lalu alat ini akan menunjukkan angka yang merupakan besarnya kecepatan angin. Alat yang selanjutnya yaitu sangkar meteorologi. Alat ini merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi sebagai pelindung dan menyimpan instrumen meteorologi terhadap hujan dan radiasi matahari, di mana tetap membiarkan udara untuk bersirkulasi bebas di dalamnya. Tujuannya yaitu untuk menyediakan lingkungan standar untuk mengukur suhu, kelembapan, embun, dan tekanan atmosfer. Spesifikasi alat ini yaitu terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama, memiliki atap, plafon, lantai, dan dinding bercat putih, dan tinggi sangkar meteorologi berkisar dari 1,2 hingga 1,5 meter. Yang selanjutnya, alat anemometer. Fungsi alat ini untuk mengukur tingkat kecepatan angin. Dapat digunakan sebagai alat untuk meramal atau memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Cara kerjanya yaitu pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula perputaran dari baling-baling tersebut. Alat yang selanjutnya Automatic Solar Radiation System. Alat ini digunakan untuk mengetahui intensitas radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer. Prinsip kerjanya, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat pengampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Alat selanjutnya yaitu penakar hujan tipe Hellman. Alat ini merupakan suatu instrumen atau alat untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Setiap terjadi hujan, maka air akan masuk corong kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada pias.
Yang kesembilan, penakar hujan observasi. Alat pengukur hujan ini mengukur tinggi hujan seolah-olah air hujan yang jatuh ke tanah menampuk ke atas permukaan kolam air. Air yang tertampung volumenya dibagi dengan luas corong penampung. Hasilnya adalah tinggi atau tebal, satuan yang dipakai adalah milimeter. Cara kerjanya adalah air yang masuk melalui corong penakar kemudian mengalir untuk mengisi buket. Setiap jumlah air yang masuk sebanyak 0,5 mm atau sejumlah 20 ml, maka buket akan berjungkit di mana buket yang satunya akan siap untuk menerima air hujan yang masuk berikutnya. Alat yang terakhir yaitu Automatic Weather Station. Alat ini mengukur, merekam, dan memantau kondisi cuaca secara langsung dan otomatis. Untuk mengukur kelembapan, manometer untuk mengukur radiasi matahari. Cara kerjanya dalam melakukan prediksi cuaca adalah ditempatkan di luar ruangan, lalu sensor pada alat ini akan merekam dan mencatat perubahan cuaca secara real time dan memprosesnya di mikroprosesor. Nah, itu tadi beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi yang saya sebutkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.